Kita sudah tahu teman-teman sekalian kalau kita terdiri dari dua, jasad dan ruh. Dan jasad tidak akan berfungsi tanpa ruh, dan itu nyata sekali terlihat kalau seseorang sudah meninggal dunia. Yang tadinya bisa bergerak, bisa bernafas, bisa melihat, bisa merespon, maka dengan keluarnya ruh dari jasadnya maka tidak akan ada lagi fungsinya. Bahkan jasad ini bisa rusak dan membusuk hanya dalam hitungan jam saja kalau ruh sudah keluar. Mati bagi seorang mukmin adalah awal segalanya. Tidak ada yang perlu disedihkan. Kita tidak perlu takut menghadapi kematian. Dan ini yang difahami oleh kaum salafus saleh dulu, dari para sahabat, dari para tabi'in. Mereka sangat faham mati itu justru awal segalanya, bukan akhir segalanya. Karena dia akan pergi menuju kepada kehidupan abadi. Dan apapun yang sudah dia usahakan selama di dunia, dia akan panen di sana. Maka mati sebuah kebahagiaan bagi orang beriman. Suka, tidak suka dia akan datang. Dan dia awal segalanya bagi orang beriman. Dia akan menjadi akhir segalanya, itu bagi orang kafir. Akhir segalanya bagi dia. Karena sudah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Mereka akan menyesal. Makanya Allah ingatkan dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Itu sudah modal itu. Meninggal dalam keadaan kafir, selesai urusannya. Walaupun anaknya ingin berbakti, mau menyelamatkan orang tuanya, tidak akan mampu. Tidak ada yang bisa menolong lagi. Orang kafir dalam banyak ayat Al-Quran, wa na'udzubillah, mereka pada hari kiamat menyesal, tapi tidak ada gunanya lagi penyesalan tersebut. Makanya harus difahami poin-poin seperti ini. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, proses keluarnya ruh dari jasad, pada bab ini kata beliau diterangkan bahwa menjelang dikeluarkan ruh seorang mukmin maupun kafir dari jasadnya, ada pemberitahuan terlebih dahulu. Dan sesudah dicabut, maka ruh itu akan dibawa naik ke langit. Ibnu Mubarak, atau nama beliau adalah Abdullah bin Mubarak, salah satu ulama tabi'in yang masyhur dengan keimanannya, berkata dari Haywah, dari Abu Sakhr, dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, apabila jiwa mukmin telah tergenang, maka datanglah kepadanya malaikat maut, lalu mengucapkan, Assalamu alayka, hai wali Allah. Allah mengucapkan salam untukmu. Kemudian dia pun mencabut nyawanya. Demikian sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat, dan para malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, keselamatan buat kalian. Masuklah kalian ke dalam surga, atau masuklah kamu ke dalam surga disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ini tafsir dari surah An-Nahl ayat 32 disampaikan oleh Ibnu Mubarak rahimahumullah, bahwasanya malaikat akan mengucapkan kalimat tersebut dan menyampaikan salam Allah kepada orang beriman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga menjelaskan, apabila malaikat maut datang untuk mencabut ruh seorang mukmin, maka dia berkata kepadanya, Tuhanmu mengucapkan salam untukmu. Jadi karunia yang luar biasa. Kita kalau mendapatkan salam dari seseorang yang kita hormati, saya dari kalangan manusia sudah gembiranya luar biasa. Bagaimana orang beriman dalam kondisi dia ketakutan, ruhnya keluar, lalu dia mendapatkan salam dulu dari Allah, kemudian baru dicabut ruhnya. Kata sebagian ulama, ini semua agar memudahkan dia bisa menerima keputusan Allah untuk mencabut ruhnya. Karena memang ada proses sakarat. Proses pencabutan ruh itu akan ada dari tubuh. Juga dalam ayat lain surah Al-Ahzab ayat 44 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Salam penghormatan kepada mereka, maksudnya orang-orang mukmin, pada hari mereka menemuinya ialah salam. Kata sebagian ulama tafsir, yang dimaksud adalah pada saat mulai mati itu, prosesi pencabutan ruh, maka akan ada kalimat sambutan meriah, keselamatan dan salam dari Allah untuk orang-orang beriman. Menurut riwayat Al-Bara' ibn Azib
radhiyallahu anhu, maksudnya malaikat maut mengucapkan salam kepada orang mukmin ketika mencabut nyawanya, dan dia tidak mencabut ruhnya sebelum mengucapkan salam kepadanya. Sedangkan menurut Mujahid salah satu ulama tabi'in juga, orang mukmin diberi kabar gembira tentang kebaikan keadaan anak-anaknya kelak sehingga hatinya tenang. Maksudnya adalah makna daripada surah Al-Ahzab ini, dia sudah lihat malaikat, dia sudah tahu dia akan ke surga, maka menambah kegembiraannya menurut Mujahid bahwasanya Allah menyampaikan anak-anakmu nanti akan selamat bernama fulan, bernama fulan, bernama fulan, diberitahukan kepada dia sehingga menambah kegembiraannya. Tentu makna yang pertama lebih tepat, disampaikan oleh Ibnu Mas'ud dan juga Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu majma'in, bahwasanya ini adalah ucapan selamat dari malaikat untuk calon mayit tadi. Adapun menurut riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, para malaikat pada datang apabila orang yang akan mati itu saleh, maka malaikat itu berkata, keluarlah hai jiwa yang baik dari dalam tubuh yang baik, keluarlah dalam keadaan terpuji dan bergembiralah karena akan mendapat rahmat dan kesenangan, dan Tuhan pun meridhoimu, tidak murka. Dengan demikianlah perkataan ini atau perkataan itu diucapkan terus menerus sampai nyawanya keluar, dan selanjutnya dibawa ke langit. Maka dibukakanlah pintu langit untuknya seraya ditanyakan. Para malaikat di langit bertanya, siapa ini? Maka para malaikat yang membawa nyawa itu berkata, Fulan bin Fulan. Maka disambutlah dia dengan ucapan, selamat datang jiwa yang baik dari dalam tubuh yang baik. Masuklah hai jiwa yang terpuji dan bergembiralah karena akan mendapat rahmat dan kesenangan, dan Tuhan pun meridhoimu, tidak murka. Begitulah seterusnya perkataan itu diucapkan kepadanya hingga sampai ke langit di mana dia menemui Allah. Tentu di sini dimaksud jiwa yang baik karena dia beramal saleh dan beriman, dan jasad yang baik maksudnya jasadnya selama hidup digunakan untuk kebaikan dan kepatuhan. Begitulah seterusnya perkataan itu diucapkan kepadanya hingga sampai ke langit di mana dia menemui Allah. Tetapi jika orang yang mati itu manusia jahat, maka malaikat maut berkata kepadanya, dan maksud manusia jahat adalah dua, orang kafir dan orang fasik. Jadi orang fasik artinya orang muslim yang banyak dosanya, prosesi kematiannya sama dengan orang kafir. Keluarlah hai jiwa yang busuk dari dalam tubuh yang busuk, keluarlah dalam keadaan tercelah dan bergembiralah dengan mendapat air yang sangat panas, air yang sangat dingin, dan berbagai macam azab yang serupa dengannya. Perkataan seperti itu diucapkan terus sampai nyawanya keluar, kemudian dibawa ke langit dan diminta bukakan pintu. Maka ditanyakan oleh para malaikat di langit, siapakah ini? Maka malaikat yang membawanya mengatakan, Fulan. Jawab malaikat yang membawanya. Maka disambutlah dengan ucapan, tidak ada kata selamat datang untukmu, hai jiwa yang busuk yang berasal dari dalam tubuh yang busuk. Kembalilah kamu dengan terhina, pintu langit tidak akan dibukakan untukmu. Maka nyawa itu dikembalikan dari langit ke dalam kubur. Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami' di nomor 1968. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Syabab bin Siyar, dari Ibnu Abi Dhi'b, dari Muhammad bin Amr bin Atha, dari Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini memang isnad yang sahih dan thabit atau otentik. Tokoh-tokohnya disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Selain Ibnu Abi Dhi'b, dia hanya disepakati oleh Muslim saja. Maknanya adalah bahwasanya hadis ini sangat jelas, sahih, diterima oleh semua ulama, dan kaum muslimin harusnya meyakini dan mengkonsumsinya, dipakai dalam realita kehidupannya sehari-hari. Kalau memang orang mukmin akan seperti ini prosesi kematiannya, dan juga orang kafir dan fasik akan seperti itu. Dan setiap orang di antara kita tidak bisa luput. Bahkan tidak ada jaminan hari ini kita masih bisa melanjutkan hidup kita atau tidak.
Kemudian dikatakan sementara itu lanjutannya Muhammad bin Amr dari Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya orang yang akan mati dihadiri para malaikat. Apabila dia orang saleh, maka para malaikat itu akan berkata, keluarlah hai jiwa yang baik. Berarti bukan hanya malaikat maut, tapi ada banyak malaikat-malaikat yang datang kepadanya. Juga riwayat Imam Muslim dari sahabat yang sama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga berkata, apabila nyawa orang mukmin keluar, maka dijemput dua orang malaikat yang terus membawanya naik. Dan ini disebutkan dalam Sahih Muslim nomor 2872. Hammad berkata, dan seterusnya Abu Hurairah menyebutkan tentang keharuman aromanya bagikan minyak misk atau kasturi. Maka para penghuni langit pun berkata, inilah nyawa yang harum datang dari bumi. Semoga Allah merahmati kamu dan jasadmu yang telah kamu diami. Nyawa itu kemudian dibawa kepada Tuhannya. Maka dia, Allah, menitahkan, bawalah dia sampai ke batas terakhir. Maksudnya di langit yang ketujuh. Adapun orang kafir, apabila nyawanya keluar, maka kata Hammad, selanjutnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan tentang betapa busuknya baunya, sehingga dikutuk oleh semua makhluk yang dilewati sepanjang jalan. Maka berkatalah para penghuni langit dari malaikat, inilah nyawa yang busuk datang dari bumi. Wa na'udzubillah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula, maka diperintahkanlah, bawalah dia sampai ke batas terakhir. Sampai di sini Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW menutup secari kain tipis yang beliau pakai pada hidungnya begini, ya, maksudnya Nabi SAW mengambil kain dan menutup hidungnya. Dan dari Qatadah tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Waqiah ayat 89, maka dia memperoleh rahmat dan kesenangan. Dia mengatakan bahwa rauh atau rahmat yang dimaksud ialah kasih sayang, dan raihan kesenangan. Maksudnya dijemput oleh para malaikat ketika meninggal dunia. Farauhun wa raihanu jannatu na'im, ya, dalam surah Al-Waqiah. Adapun mengenai orang kafir, maka menurut riwayat Ibnu Jurayj dari Nabi SAW, bahwasanya beliau pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam tafsir atau tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 99, demikianlah keadaan orang-orang kafir apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia mengatakan, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Nabi SAW bersabda, apabila seorang mukmin melihat para malaikat, maka mereka berkata kepadanya, maukah kamu kami kembalikan ke dunia lagi? Maka si mukmin menjawab, ke negeri kesusahan dan kesedihankah? Lalu dia katakan pula, teruskan menghadap kepada Allah. Adapun orang kafir, maka para malaikat berkata kepadanya, maukah kamu kembali ke dunia? Maka dia menjawab, iya, kembalikan aku ke dunia agar aku berbuat amal saleh. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Orang beriman tidak akan pernah mau kembali ke dunia. Begitu dia sudah meninggal, dia sudah tahu surganya. Tidak akan pernah mau kembali. Ya.